Terus bangun dari tempat tidur itu aku yang kaki aku tuh kayak ketusuk-tusuk jarum atau paku yang tajam banget. Cuman waktu itu pernah aku dimandiin walaupun nggak badan. Aku di kamar mandi. Ilmu sihir, guna-guna, dan black magic. Oke. Menghancurkan biduk rumah tangganya. Silakan Roy, siapa yang bermain ilmu sihir? Saya memilih angka kelahiran nomor 1. Desi lahir di tanggal 1, korban guna-guna dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Menurut pengakuannya, Desi pernah oleh seorang dukun. Karma seperti apa yang akan dijalani Desi ke depannya? Desi, saya melihat di sini black magic dan pergi ke orang pintar. Orang pintar. Di sini saya melihat mantan suami adalah pelakunya. Iya. Itu yang saya lihat. Dan ada kiriman black magic untuk Desi di sini. Badannya ada warna merah, ada warna hitam, abu-abu juga di belakangnya, belakang punggungnya juga. Saya merasakan sekali ada tusukan-tusukan yang sensasi tusukan ketika dia tidur. Dan saya mengkutipkan orang pintar yang salah di sini ya. Saya tidak menganggap semua orang pintar itu salah, tidak. Tetapi sebagian saja yang menyalahgunakan kepintarannya. Saya melihat si Desi pergi ke orang pintar, tapi saya menggambarkan sesuatu yang tidak oke di sini. Kamu disukai oleh orang pintar. Iya. Saya melihat, apakah ada pelecehan di sana? Fakta demi fakta tampaknya terungkap sudah. Terbaca oleh Roy dan Mbak Desi pun mengamini. Mbak Desi silakan ceritakan kisah kamu. Sekitar tahun 2013 saya berkecimpung bekerja di dunia pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, Ya. ke Timur Tengah. Jadi waktu itu TKW saya minta antar saya buat pamitan sama orang tuanya karena mau berangkat kan, 3 hari lagi mau berangkat. Jadi nggak diizinin dari kantor, terpaksa saya pinjem buat di rumah dengan alasan buat bantu-bantu saya di rumah. Karena saya kasihan sama dia gitu kan, uangnya udah nggak ada. Terus alasannya dia pengen pamitan terakhir kali buat keluarganya kan. Saya anter itu ke daerah Banten. Dan terakhir kita singgah di toko beras. Itu aku nggak masuk. Itu aku dikenalin sama Ustadz peci, ya pokoknya layaknya Ustadz, sarungan, peci. Terus dia ngeliat aku dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu dia yang senyum-senyum sendiri. Dan aku ngerasanya kok kayaknya nih orang tertarik sama aku. Padahal waktu itu aku bekerja sama perusahaan itu, aku berhijab. Aku ngerasa aku udah nutupin aurat aku, tapi kok ini orang kayaknya ada something gitu ke aku. Dan kayaknya aku ada rasa nyaman sama dia gitu. Tapi dipikir-pikir makin lama makin kesini makin jadi komunikasinya, makin sering, bahkan melebihi suami aku sendiri.
Cuman yang aku nggak habis pikir kok, selama aku deket dengan dia, aku ngerasa rumah tangga aku makin kacau. Setiap malam aku berasa hal-hal yang aneh-aneh tuh, kayak di loteng tuh kayak ada yang kayak ada yang jatuh gitu. Terus dari atap rumah tuh kayak ada yang jalan gitu kan. Terus kok aku kayaknya aku tuh ngerasa makin hari makin gelisah. Terus perubahan yang bener-bener nyata banget itu suami aku berbeda. 180 derajat dia berubah, dia kasar ke aku. Padahal aku udah mati-matian cari uang, nggak pernah berusaha jadi istri yang manja, berusaha jadi istri yang mandiri. Tapi aku sering ngalamin dia tuh kasar sama aku. Itu, aku beda banget dari suami yang aku kenal, yang aku nikahin, dia tuh beda banget. Terus yang nggak wajar lagi, aku nggak mau ngangkat telepon dari Ustadz itu, justru dia malah yang kayak belingsatan sendiri. Jadi kayak aku harus ngangkat gitu. Begitu juga orang tua aku, begitu juga kakak-kakak aku. Jadi kayak semua tuh pro ke dia gitu. Padahal di hati tuh kayaknya nolak, ini orang kayaknya nggak bener lama-lama gitu. Jadi kayak aku tuh ngerasa harus bantu teman-teman aku gitu. Cuman waktu itu pernah aku dimandiin walaupun nggak badan. Aku di kamar mandi. Dan aku disuruh ke pantai selatan, ke Pelabuhan Ratu. Dulu memang aku pernah mendatangi kamar Ibu Ratu. Terus aku dipertemukan dengan temen yang memang bisa baca tarot. Waktu itu aku riset sama dia. Itu aku sempat sakit 2 bulan gak bisa bangun. Bahkan nginjekin kaki aku aja ataupun sholat ngambil wudhu itu aku bener-bener yang menggigil kayak di kutub es. Terus bangun dari tempat tidur itu aku yang kaki aku tuh kayak ketusuk-tusuk jarum atau paku yang tajam banget. Itu aku udah bilang sama suami, ya tolong anterin aku nih dimimpiin kayak gini, tolong anterin ke sana. Suami tuh berpikirnya aku yang mau numbalin dia gitu. Sebenarnya saya melihat tidak semua pantai selatan itu buruk ya, Robi. Di sini ada mitos yang salah juga dalam pikiran dia dan sugesti juga di sini. Jadi dia timbul dorongan untuk mandi di sana. Saya merasa harusnya dia mendekatkan diri pada yang di atas, Robi. Jadi tidak pergi atau mandi lagi atau bahkan pergi lagi ke orang yang bisa baca tarot lagi. Di sini makin complicated dan saya rasa kamu sudah kehilangan kendali di sini. Saya lihat suami kamu sudah tidak sayang sama kamu lagi dan saya membocorkan satu fakta, suami kamu itu main gila di luaran. Iya, aku berasa. Sebaiknya kamu mulai move on. Cuman gini ya, Mas Roy, aku tuh pengen mutusin ini tuh gimana gitu. Satu sisi aku disuruh sabar, tapi di sisi lain itu aku juga harus jelas status aku kan. Bukan karena aku pengen ada laki-laki lain, bukan. Aku juga sadar kok kalau hidup baru itu nggak mudah kan, sama orang pasti ada ujiannya juga. Cuman kenapa sih dia mau kayaknya tuh kayak buat aku bahagia tuh nggak rela gitu. Mbak digantungin ya? Iya, aku ngerasanya digantung. Walaupun kalau misalnya aku yang ngurus itu pasti aku yang menang. Tapi kok kenapa dia sejahat itu gitu. Sementara aku dari rumah tangga dari dulu tuh aku memang nerima dia memang dari nol. Dan aku juga udah berusaha nggak pernah jadi istri yang manja atau nada gitu kan. Enggak. Cuman semakin lama aku ngerasa tanggung jawabnya tuh semakin berkurang. Bahkan anak-anak juga ngerasain kalau ada ayahnya di rumah bukannya nyaman gitu. Malah nggak nyaman. Betul. Tapi seolah-olah tuh dia tuh, aku berasa sih dia di luar gimana aku berasa. Tapi dia nggak pernah mau ngakuin gitu. Maksudnya nggak pernah, dia tuh malah seolah-olah nyari kesalahan aku gitu. Jadi Mbak Desi, kalau menurut saya ambil ancang-ancang untuk perceraian.
diam-diam urus apa saja yang diperlukan, data-data dan lain-lain, legalitas anak juga. Dan saya berharap anak-anak sama kamu. Karena kan suami juga udah lebih dari 3 bulan toh. Dari awal pernikahan malah nggak menafkahi ya. Ya, ada PR buat kamu juga, Mbak Desi, bahwa saya ingin kamu menyumbangkan alat-alat yang berhubungan dengan ibadah Muslim, kemudian alat sholat, kemudian ke musola. Apapun itu, lakukan dan sebarkan kebaikan. Siapa tahu dapat hidayah lagi. Insya Allah. Insya Allah. Mbak Desi terima kasih banyak. Iya, Sampai terima jumpa kasih. lagi. Salam buat anak-anak ya. Iya. Selamat malam Mbak.